Selamat malam Ibu. Selamat malam, Dek. Gimana kabarmu hari ini? Baik atau ya sedikit kurang baik gitu? Kurang lebihnya baik sih Bu. Oh, puji Tuhan lah, syukur. Oh iya, mengenai permasalahan yang kamu ceritakan kemarin pada saat pertemuan pertama, saya kira kita bisa menggunakan metode hipnosis ini sebagai alat bantu dalam permasalahanmu, menyelesaikan permasalahanmu. Hipnosis. Hipnosis itu tuh kayak hipnotis gitu bukan sih Bu? Karena saya sih nangkepnya hipnosis itu tuh kayak hal-hal mistis. Apalagi kan saya suka lihat di TV kan Bu. Itu tuh kayak pada suka hipnosis gitu tuh kayak gendam gitu loh Bu. Jadi saya lebih mikirnya kalau hipnosis itu tuh hal yang negatif. Nah, ternyata bayangan Anda jauh sekali ya, Dek ya. Oh iya, sebelumnya hipnosis dan hipnotis itu berbeda, Dek. Hipnosis itu adalah salah satu cara metodenya, sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis seperti itu. Nah, untuk hipnosis yang dilakukan secara negatif seperti gendam yang Adik bilang tadi, itu sebenarnya salah satu hipnosis yang disalahgunakan oleh pihak-pihak luar seperti itu. Tetapi kan saat ini kita itu menggunakan hipnosis secara positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu, Dek. Itu apakah ada sesuatu yang sedikit kurang paham? Kalau misalnya nih, saya kan melihatnya masih bingung ya, masih kayak nerawang. Sekarang saya coba praktekkan dulu lah ke kamu ya. Sekarang kamu duduklah senyaman kamu, relax, kedua tangan kamu diletakkan di atas paha. Nah, lalu dengarkan instruksi yang saya katakan kepadamu. Sekarang tutup mata Anda, lalu bayangkan Anda berada di suatu tempat di mana orang-orang jauh, dan sekarang tangan kanan Anda dijulurkan ke depan, seakan-akan Anda membawa suatu benda, dan benda itu merupakan 100 balon berwarna-warni, berwarna merah, ada yang hijau, kuning, biru, dan banyak sekali warna. 100 balon itu melayang ke udara, mengikuti alunan setiap angin itu pergi, dan tangan Anda semakin ringan ketika membawa 100 balon. Tangan Anda sangat-sangat ringan sehingga terbawa angin ke kanan dan ke kiri. Oke. Sekarang saya akan tambahkan lagi 100 balon sehingga di tangan Anda sekarang memiliki 200 balon. Semakin banyak warnanya dan bertambah. Ada warna orange, ada ungu, ada putih, dan ada hitam. Sekarang Anda memiliki banyak warna balon di tangan Anda. Dan semakin Anda erat memegang, semakin Anda menghembus mengikuti alur angin kemana ia pergi. Tangan Anda melayang-layang, dan ketika sedang melayang, balon Anda sekarang meletus. 100 balon meletus akhirnya, dan tiba-tiba tangan Anda merasa sangat berat sekarang. Saat ini Anda hanya memiliki 100 balon, dan tetap saja tangan Anda akan mengikuti arah angin kemana dia pergi. Bagus. Sekarang saya akan tambahkan lagi 10 balon di tangan Anda, dan tangan Anda akan naik jauh lebih ringan dari sebelumnya, dan Anda merasa angin semakin kencang meniup tangan Anda. Lama-lama angin itu membawa semua balon pergi,
ketika pada ketinggian yang tinggi sekali, balon itu mulai perlahan-lahan meletus dan tangan Anda merasa sangat berat dan akhirnya jatuh. Jatuh perlahan, perlahan, dan perlahan. Ketika balon itu habis di tangan Anda, sangat berat rasanya tangan Anda. Dan ketika balon itu habis, Anda boleh membuka mata Anda sekarang. Gimana rasanya? Saya saya sih masih saya sebenarnya mendengarkan ibu, tapi pikiran saya tuh masih kacau-kacau, Bu. Iya, saya mengerti. Saya ngelihat dari gimana ya, kamu melakukan penolakan. Jadi kamu seperti ragu. Kamu masih ada keraguan. Nah, kalau bisa boleh saya tahu, apa sih yang Anda ragukan sekarang? Saya tuh masih mikirnya tuh kayak nanti tuh kayak seperti saya tuh dalam tokoh seorang yang digendam, jadi tuh kayak mikirnya saya nggak boleh sepenuhnya ikut perkataan ibu karena nanti saya akan mendapatkan hal negatif. Saya masih berpikir itu dan saya tuh masih memikirkan hal-hal mistis itu, Bu. Itu yang buat saya masih kekeh pada pendirian saya, jadi menyebabkan saya nggak fokus. Oke, ya nggak masalah, itu kan apa pendapat kamu. Tapi selama proses ini, apakah barang-barang Anda yang Anda bawa sekarang saya ambil? Enggak sih, Bu. Nah, kalau misalnya kamu masih ragu, oke lah, saya jelaskan sedikit tentang apa sih hipnosis itu, kenapa bisa orang-orang menyalahgunakan gitu kan. Saya akan jelaskan. Nah, hipnosis itu sendiri adalah sebuah keterampilan komunikasi tingkat tinggi yang akan memasuki tataran kesadaran yang lain. Nah, dengan cara komunikasi ini, saya akan membypass kesadaran Anda untuk masuk lagi ke dalam bawah sadar Anda dan membuat program-program yang salah itu dibetulkan. Seperti itu. Sebenarnya cara ini untuk hal-hal yang positif. Jadi segala program hidup yang salah akan kita benarkan. Tetapi kebanyakan orang memanfaatkan sebuah kesempatan lah, memberikan kesempatan untuk yang hal-hal negatif seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis, tapi banyak orang yang menyalahgunakan seperti itu. Tapi saat ini kan saya menggunakannya sebagai hipnosis yang positif seperti itu. Apakah ada sesuatu lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari penjelasan ibu sih saya kayak ternyata tuh beda ya. Ibu kan tadi juga udah bilang hipnotis sama hipnosis itu beda. Saya jadi punya wawasan yang sedikit berbeda lagi, Bu. Dan menurut saya juga saya nyaman. Tadi sebenarnya pas sesi ibu mencoba tadi tuh saya tuh sudah ngikutin alur dan saya tuh merasa nyaman pada titik itu. Tapi itu kayak batin saya tuh kayak kata, ya kamu boleh nyaman tapi jangan terlalu fokus. Jadi ya mungkin bisa dicoba, Bu, demi kebaikan saya juga. Jadi kamu memutuskan untuk mencoba nih. Iya. Tapi saya minta Anda jangan ragu. Anda tetap rileks, Anda tetap nyaman, terus intinya tidak ada paksaan sama sekali. Nah, ketika seseorang, sebenarnya kamu harus mengetahui dulu nih, kan manusia itu memiliki 4 level kesadaran. Pertama itu ada beta, alpha, theta, dan delta. Nah, kita akan menggunakan alpha dan theta karena itu sangat efektif. Kita tidak bisa menggunakan delta karena itu ketika kita tidur, badan kita sedang rileks dan otak kita sedang beristirahat, seperti itu. Saya katakan itu. Nah, kemudian saat kita memulai proses ini, saya ingin kita saling membuat kesepakatan bersama. Jadi ketika saya melakukan sesi hipnosis ini, metode hipnosis ini, saya ingin Anda mendengarkan benar-benar
apa yang saya katakan kepada Anda. Ketika saya berbicara, Anda hanya menganggukkan kepala jika Anda mengerti dan dapat menolak jika Anda tidak menyetujui, seperti itu. Terus segala informasi yang menurut Anda itu suatu rahasia atau aib Anda, saya tidak harus membongkarnya dan Anda bisa menolaknya, seperti itu. Lalu yang ketiga, jika proses ini gagal, Anda tidak merasa nyaman, saya bisa mengambil keputusan sesi ini berhenti. Ya, karena percuma saja kalau misalnya kita terus melanjutkan, itu tidak akan berhasil sampai di akhir, seperti itu. Apakah Anda setuju? Setuju, Bu. Oke. Demi kebaikan. Sekarang kita mulai aja prosesnya ya. Sekarang Anda mulai mengikuti instruksi saya. Duduk dengan rileks, serileks yang Anda inginkan. Lalu tutup mata Anda, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafasmu lagi dalam-dalam, lalu hembuskan. Setiap Anda menarik nafas dan menghembuskannya, mata Anda sekarang mulai merasa sangat berat. Terus tarik nafas kembali, buang lagi, tarik lagi, hembuskan. Mata Anda sekarang lemas seperti bola kapas yang berada di antara daun-daun. Angin yang menghembuskannya, bola kapas itu akan melayang-layang. Mata Anda sekarang semakin ringan. Saya akan menghitung dari 5 ke 1. 5. Ketika Anda merasakan sesuatu yang sangat dalam, lebih dalam lagi, bola mata Anda semakin ringan. 4. Mata Anda mulai merasa akan sangat-sangat ringan dari sebelumnya. 3. Mulai lebih rileks lagi, lebih santai lagi. 2. Anda semakin nyaman, bola mata Anda semakin ringan. Seperti kapas yang terus mengikuti arah angin. 1. Mata Anda sangat-sangat rileks saat ini. Ketika mata Anda sangat rileks, mata Anda itu seperti otot-ototnya melemas, mengendur, sangat-sangat rileks. Saat ini, bola mata Anda yang sangat rileks, dan bola mata Anda akan menyebarkannya ke seluruh muka Anda. Bagus. Anda mulai menyebar. Muka Anda sekarang otot-ototnya mulai melemas, mengendur, lebih rileks lagi. Ketika sudah rileks, maka akan diseluruhkan ke bagian dada dan punggung Anda. Akan disebarkan kerileksan itu
Dan sekarang dada Anda dan punggung Anda merasa sangat rileks dari sebelumnya. Otot-otot yang ada di bagian punggung dan dada sekarang juga ikut mengendur, menjalar terus sampai ke jari-jari tangan Anda. Rasanya sekarang sangat lemah sekali. Sangat lemas. Jari-jari Anda sekarang otot-ototnya mengendur juga. Dan sekarang akan menjalar ke bagian kaki Anda mulai dari paha sampai ujung jari kaki. Anda terus merasakan rileks. Otot paha sampai ke jari kaki Anda sangat mengendur dan membuat Anda semakin nyaman. Bagus. Saat ini coba Anda buka lebar-lebar imajinasi Anda. Dan sekarang bayangkan, saat ini Anda berada pada puncak sebuah tangga. Tangga itu terdiri dari 10 anak tangga. Setiap kali menuruni anak tangga, rasakan Anda akan tertidur lelap. Lelap, lebih nyenyak lagi daripada sebelumnya. Saya akan mulai menghitung 10. Anda mulai menuruni anak tangga. 9. Lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Lebih nyenyak lagi. Lalu lebih lelap lagi. 8. Sekarang lihatlah sekeliling Anda. Rasakan hawa sejuk yang melimuti Anda, menjadikan otot-otot Anda lebih kendor lagi. 7. Lebih dalam dari sebelumnya. Terus lagi, lebih dalam lagi Anda rasakan. 6. Saat ini rasakan suasana di sekeliling Anda sangat nyaman, sangat sejuk, dan sangat indah. 5. Memasuki alam bawah sadar Anda. Lemaskan seluruh otot Anda. 4. Lepaskan segala beban yang ada di pikiran Anda saat ini. Tidur lebih nyenyak lagi. 3. Lebih dalam lagi. 2. 1. Tidur nyenyak sekarang. Apakah Anda sekarang bisa mendengar jelas suara saya? Jika iya, Anda boleh menganggukkan kepala. Oke, baik. Saat ini saya akan membagikan Anda menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian di mana Anda ingin berhenti menjadi seseorang yang malas. Dan bagian yang kedua merupakan bagian yang menginginkan Anda menjadi seseorang yang tidak malas. Kedua bagian ini
akan saling bertentangan. Jika Anda setuju dengan apa yang saya nyatakan, Anda dapat menggerakkan jari telunjuk Anda ke atas dan ke bawah. Jika Anda tidak setuju, maka Anda dapat menggerakkan jempol Anda ke atas dan ke bawah. Saya ulangi, jika Anda setuju dengan apa yang saya nyatakan, Anda dapat menggerakkan jari telunjuk Anda ke atas dan ke bawah. Jika tidak, Anda bisa menggerakkan jari Anda, jempol, ke atas dan ke bawah. Good. Sekarang mulai buka layar imajinasi Anda selebar-lebarnya. Bayangkan bahwa tangan kiri Anda merupakan bagian dari diri Anda yang menginginkan Anda menjadi seorang yang malas. Dan tangan kanan Anda merupakan bagian yang tidak menginginkan Anda menjadi orang yang malas. Sudah? Sekarang, bayangkan saat ini tangan Anda akan bertanya satu sama lain. Oke? Kepada tangan kiri, sebelah kiri, dia bertanya, "Mengapa engkau tidak mau berubah menjadi rajin?" Terus bayangkan, terus rasakan. Good. Lalu, tangan kiri Anda juga melempar pertanyaan kembali ke tangan kanan. Katanya, "Mengapa engkau ingin berubah?" Jelasnya seperti itu. Lalu, tangan kanan akan menjawab pertanyaan itu. Dan itu adalah jawaban dari dirimu. Terus berikan pertanyaan-pertanyaan kepada keduanya. Lakukan hal yang sama, pertanyaan-pertanyaan yang lain. Good. Lihat sekarang, berapa banyak tangan kiri menjawab dan seberapa banyak tangan kanan menjawab. Mana yang lebih menguntungkan bagi Anda? Jawaban dari tangan kanan atau jawaban dari tangan kiri? Jika Anda ingin terlepas dari rasa malas dan berubah menjadi rajin, maka Anda dapat menggunakan kepala Anda, menganggukkan kepala Anda. Dan jika Anda ingin masih berada di rasa yang malas, Anda dapat menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Saya ulang. Jika Anda ingin menjadi rajin, Anda dapat menganggukkan kepala Anda ke atas dan ke bawah. Namun, ketika Anda masih ingin menjadi malas, seorang pemalas, Anda bisa menggelengkan kepala Anda ke kanan dan ke kiri. Oke, good. Anda memutuskan untuk berhenti menjadi orang yang malas dan mau menjadi orang yang rajin. Saat ini, mulai satukanlah tangan kanan kamu dan tangan kiri kamu. Satukan. Saat ini, Anda akan menjadi sebuah pribadi yang satu. Menjadi pribadi yang sangat-sangat utuh.
dan akan menjadi pribadi yang sangat rajin. Rasakan perasaan damai yang telah terjadi pada diri Anda. Saat ini Anda sudah dipersatukan dan Anda akan menjadi seorang yang rajin. Rasakan. Bagus. Saat ini saya akan memberi kode pada Anda. Namun sebelumnya, saya akan meyakinkan bahwa kamu adalah manusia yang berharga. Manusia yang memiliki pengetahuan sangat banyak. Dan saya yakin Anda akan berhasil. Anda menjadi seseorang yang sukses di kemudian hari. Anda sangat-sangat beruntung. Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Dan saya yakin Anda dapat merubah hidup Anda menjadi yang lebih baik. Dan sekarang, ketika Anda mendengar saya menjentikan jari seperti ini, Anda akan kembali ke suasana rileks Anda seperti di awal tadi. Apakah bisa dipahami? Jika bisa, anggukan kepala Anda sekarang. Baik. Saat ini Anda merasa rileks. Dan sekarang Anda sudah menjadi pribadi yang baru. Sebelumnya lebih kuat lagi, lebih rajin. Sekarang ikuti kalimat saya. Dan kamu boleh mengatakannya di dalam hati. Aku bisa berubah karena aku tahu aku harus berubah. Terus katakan itu berulang kali. Lebih keras lagi di dalam hati. Lebih mantap lagi. Lebih kuat lagi Anda katakan pada hatimu. Sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga, Anda bisa membuka mata Anda dan merasakan kesegaran yang baru. Semangat yang baru. Rasa percaya diri yang baru. Dan Anda yang baru. 1. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Makin segar. Makin bugar. Tarik nafas lagi. Hembuskan. 2. Makin sehat. Makin lepas. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Hembuskan. 3. Tarik nafas panjang. Kembalilah kepada kesadaran Anda dan silakan membuka mata Anda perlahan-lahan. Good. Anda mengikutinya dengan baik sekali. Sangat baik sejauh ini. Apa yang saat ini kamu rasakan? Yang saya rasakan lebih ke lega, kayak jadi pribadi yang baru, Bu.
Bagus sekali kalau begitu. Saya rasa sesi ini berhasil kamu lalui dan kamu bisa menjadi pribadi yang sangat baik. Dan saya kira sesi ini berhasil dan cukup sampai di sini kayaknya. Apakah begitu menurut kamu? Ya Bu, saya kira sih betul sih kata Ibu. Jadi saya lebih jadi diri saya yang baru, saya nyaman, saya jadi merasa terbebas, jadi merasa terbuka lagi. Baguslah kalau begitu. Selamat ya nak. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama nak. Nah, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita, dan tetap semangat menjalani hidupmu, hari-harimu. Semoga baik-baik saja ke depannya, tidak ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu kamu, dan tetap semangat. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, mungkin sesi ini berakhir, saya sembuh. Tapi kalau sewaktu-waktu saya perlu Ibu, saya akan WA Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh, tentu saja. Kapan saja Anda memiliki masalah, silahkan datang kembali. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ayo.